Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sobat Kalesang. Sobat ya, Kalesang. Senang sekali akhirnya mendapat kesempatan untuk bisa mampir di podcast Kalesang menyapa para sobat Kalesang. Suatu penghargaan nih, orang barusan nih dapat kehormatan untuk DPC Gekraf Kota Tidore Kepulauan. Mungkin berawal dari Gekraf dulu, yang terkait dengan Gekraf, mungkin aktivitas Gekraf sendiri di Kota Tidore itu dimulai sejak kapan? Silakan. Iya, kalau untuk Gekraf sendiri itu pelantikannya secara nasional itu di tahun 2021 kemarin, tahun lalu. Iya, tahun lalu itu pelantikan serentak se-Maluku Utara yang melibatkan semua 10 kabupaten kota, pelantikannya seperti itu. Jadi yang dilantik pada saat itu, yang dilantik oleh dari DPP pada saat itu, yang dilantik baru ketua, sekretaris sama bendahara. Iya, ketua, sekretaris sama bendahara. Dan untuk pelantikan dari DPC-nya sendiri itu baru kemarin, baru bulan Agustus. Ya, bulan Agustus. Itu kenapa gapnya lumayan lama? Itu karena memang kita mencoba lebih selektif untuk mencari pengurus. Jadi kita tidak mau mengambil resiko, kita harus proses seleksinya memang betul-betul untuk bisa paham betul, dan memang harapan kita yang tergabung di DPC Gekraf itu sendiri orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas di bidangnya. Terutama harapan punya visi-misi yang sama dengan orientasi organisasi aja gitu. Iya. Mungkin perjalanannya Gekraf ini apakah ada sebuah pencapaian yang akan yang ingin dituju ke depannya, Kak? Harapannya mungkin sesuai dengan orientasi organisasi. Harapannya kami bisa benar-benar memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif khususnya di Kota Tidore Kepulauan dan di Maluku Utara. Di Maluku Utara pada umumnya. Iya. Mungkin ini ada berkesinambungan juga dengan hadirnya SEO Tidore, karena pelaku ekonomi kreatif juga akan hadir di sini. Mungkin sedikit bagi Kak UMKM di sini bagaimana kesiapannya dalam SEO Tidore sampai hari ini? Kesiapannya, kebetulan UMKM yang terdata sendiri di database-nya Gekraf itu ada sekitaran 76 yang keterlibatannya dalam beberapa kali event yang diselenggarakan di Kota Tidore Kepulauan. Ya, itu sudah bisa dikatakan, kalau misal ditanya kesiapan, sudah lumayan siap. Memang UMKM yang sudah biasa turun ke lapangan ya istilahnya mungkin. Jadi kalau ditanya soal kesiapan, siap-siap semua, dan antusiasnya juga luar biasa UMKM Kota Tidore Kepulauan. Jadi kesiapannya secara knowledge, produk knowledge-nya, terus secara brandingnya, packagingnya, itu kami usahakan yang sudah berafiliasi dengan Gekraf, yang sudah terdata di Gekraf, itu sebisa mungkin sudah proper lah. Sudah proper untuk ditampilkan dalam acara expo seperti ini. Dan plus izin usaha yang izin usaha dimiliki oleh UMKM yang sudah terdata di Gekraf, kami jamin sudah punya izin usahanya. Tidore ya. Iya, untuk Kota Tidore Kepulauan. Iya, baik. Mungkin kita SEO Tidore. Ya, untuk SEO Tidore sendiri jumlah UMKM yang bergabung untuk UMKM itu sebagai untuk yang terlibat di expo lokal itu terdiri dari 100 UMKM dengan komposisi 70% UMKM dari Kota Tidore Kepulauan, 30%-nya itu dari kabupaten kota yang lain. Iya, mungkin sejauh ini produk-produk yang disiapkan itu apa saja? Kita kebetulan yang luar biasa, luar biasa, tapi kebetulan dia terbagi berdasarkan ekonomi kreatif. Kebetulan punya 17 subsektor yang kebetulan menjadi unggulan DPC Gekraf Tidore itu ada 3 ya. Ada subsektor pria, subsektor kuliner, sama fashion yang satunya. Iya. Jadi memang didominasi oleh 3 subsektor ekonomi kreatif itu. Pria, kuliner, sama fashion gitu. Iya. Mungkin dari saya itu harapan dari KAS, dari Pak Saik selaku dari Gekraf dan juga LO yang tergabung di dalam SEO Tidore, harapan UMKM
UMKM-nya untuk UMKM Kota Tidore? Harapan UMKM ya, untuk UMKM Kota Tidore Kepulauan dari Gcraft mungkin ya. Harapannya mungkin apa ya? Semakin banyak produk lokal, semoga bisa memberikan kontribusi positif terhadap angka pertumbuhan ekonomi di Kota Tidore Kepulauan, khususnya di Kota Tidore Kepulauan khususnya, dan di Maluku Utara pada umumnya, khususnya dari segi ekonomi kreatifnya. Karena mungkin hampir semua kita tahu bahwa Maluku Utara termasuk yang persentase pertumbuhan ekonominya tertinggi, sebesar 27% kalau tidak salah ya. Tetapi itu didominasi sama, ini tidak bisa kita pungkiri bahwa didominasi oleh ekonomi ekstraktif. Jadi semoga keberadaan UMKM lokal yang ada di Kota Tidore Kepulauan di Maluku Utara juga bisa bersinergi dan memberikan kontribusi presentase pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak hanya ekonomi ekstraktif tapi juga ekonomi kreatif. Iya, jadi berkaitan dengan ekonomi kreatif sendiri, kalau kita lihat sekarang kan siapa yang tidak tahu Putadino? Bahkan Putadino kelasnya sudah sampai di Go Internasional. Iya. Nah, harapan kami terakhir dipakai sama Ibu Menteri. Iya, terus Ibu Menteri G20. Itu kan suatu kebanggaan tuh untuk kita. Makanya harapan kami salah satunya itu menghadirkan Putadino selanjutnya yang bukan hanya dari fashion tapi dari kria, bisa juga dari kuliner, dan juga musik juga kita nggak kalah. Bahkan ada juga salah satu stand khusus musik-musik lokal, musik-musik tradisi yang rasanya sudah sangat siap untuk bersaing di pasar nasional, bahkan internasional. Mungkin dari Gcraft ini yang perlu ditingkatkan oleh UMKM di Maluku Utara khususnya untuk bisa bersaing ke level nasional, itu seperti apa? Apa yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan salah satu yang paling utama adalah branding. Makanya kita selalu menyampaikan di forum-forum ekonomi kreatif, bahkan di grup sendiri, bahwa bagaimana the power of brand itu sangat bisa untuk memperkuat suatu produk itu. Iya. Jadi harapan kami salah satunya seperti itu. Jadi selain branding, saya kira salah satu jantungnya kalau misalnya kita berbicara soal ekonomi kreatif itu ada pada konsistensi dan inovasi. Jadi harapnya UMKM lokal yang ada di Kota Tidore Kepulauan bisa terus berinovasi, meningkatkan produk-produknya, terus konsisten terhadap branding yang sudah dibangun dari awal. Mungkin kalau mau dilihat Gcraft dengan adanya Sail Montai di saat ini Tidore ini sangat efisien ya tentunya berbicara soal ekonomi kreatif. Mungkin harapan dari Gcraft maupun dari Sail Tidore ini apa yang menjadi harapan besar setelah pasca Sail? Kalau harapan besarnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa akan ada produk-produk keluaran dari Tidore yang bisa produk lokal, yang bisa go nasional, yang bisa sampai ke tingkat nasional. Karena kita rasa dengan kualitas produk yang ada itu tidak kalah dengan produk-produk yang lain. Cuman itu tadi kekurangan kita, mungkin brandingnya yang masih kurang. Terus bagaimana pemanfaatan media sosial untuk sebagai media pengiklanan kan, yang cukup signifikan dampaknya untuk peningkatan suatu brand tersebut. Jadi salah satu sosialisasi untuk para UMKM yang promosi media sosial. Sederhananya mungkin masyarakat Kota Tidore Kepulauan lebih bangga mendukung produk lokal dengan beli produk lokal yang tidak kalah kualitasnya, dari segi kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk yang di luar Tidore, bahkan di luar Maluku Utara ya. Tapi sudah cukup banyak ya untuk sejauh ini kalau dari Gcraft ya, produk lokal dari Maluku Utara ini sudah bisa tembus ke pasar baik nasional maupun internasional. Itu sudah ya. Sudah, dan kami cukup optimis untuk hal itu. Sangat optimis gitu.
harapnya seperti yang tadi disampaikan oleh Ahmad selaku sekretaris DPCG Craft Puta Tidore Kepulauan, harapannya melalui Sail Tidore akan tumbuh lagi Putadino yang lain seperti itu. Dari subsektor yang lain juga, bukan hanya pria, tapi dari subsektor kuliner, subsektor fashion dan lain-lain gitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima kasih.